yang sama kita hormati pimpinan Majelis Alim Umahat Masjid Jami Al-Barakah Al-Mukarramah Indah Haja Jubaidah Muhammad, yang kami hormati Ketua Majelis Alim Umahat Masjid Jami Al-Barakah Al-Mukarramah Indah Haja Jubaidah Haji Abdul Hamid, yang kami hormati alhamdulillah telah hadir para asatidz yang telah biasa menghiasi acara malam ini. Dapat hadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus tawakulan sementara Masjid Jami Al-Barakah. Senandung salawat kami yang akan dipimpin oleh beliau kepada ibu yang kami sayangi. Wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. 27 derajat. Isra dan Mi'raj tanggal 27 derajat termasuk hari besar Islam karena pada hari telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menakjubkan, yaitu Isra dan Mi'raj. Dari kata Al-Asra, Yusri, Isra, dan kata Isra itu sendiri berasal dari kata Sara, artinya berjalan pada waktu malam. Berjalan pada waktu malam yang dimaksud dengan Isra dalam peristiwa ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Baitul Maqdis di Palestina pada malam 27 Rajab, kira-kira 1,5 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan kata-kata miqat berasal dari kata Arab, artinya naik, miqat artinya alat naik atau tangga. Yang dimaksud dengan miqat adalah peristiwa ini adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis di Palestina ke langit dan bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kedua peristiwa itu terjadi dalam sekejap waktu pada satu malam.
mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mukjizat beliau yang berupa Isra dan Mi'raj adalah termasuk yang maha besar, maha ajaib, maha mengagumkan sesuatu mukjizat yang berupa kitab suci Al-Quran Al-Karim yang hingga sekarang bahkan hingga saat kapanpun juga masih dapat disaksikan isi dan kandungannya. Memang tidak berlebihan jika kita menanamkan mukjizat Isra dan Mi'raj itu sebagai peristiwa bangga agung, karena tiada seorang rasul atau nabi pun yang diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sajalah yang diberi anugerah untuk itu. Ini adalah suatu tanda betapa tinggi dan besarnya perihal beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan kepada kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin seorang manusia itu akan dapat mempercayai dengan sepenuh-penuhnya. Perjalanan dari Masjid Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam oleh umat yang dimustahilkan berhasil, hal itu dianggap mustahil. Yang tiada caranya, bahkan orang yang mengatakan bahwa hal itu mungkin dianggapnya gila dan akalnya telah berubah, sebab tiada lain hanyalah karena yang demikian itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, aneh dan ajaib. Jadi untunglah bahwa pada zaman kita sekarang ini peristiwa-peristiwa semacam Isra dan Mi'raj itu lebih mudah untuk dapat diyakini oleh orang-orang yang kurang mantap keimanannya. Kita ingat sajalah perjalanan para astronot yang sudah berkeliaran di ruang angkasa, baik dari bangsa-bangsa Amerika, Uni Soviet, dan lain-lainnya, bahkan pendaratan di bulan sudah pula merupakan kenyataan tidak mustahil bahwa pendaratan di planet-planet yang lain akan menyusul semacam Saturnus dan sebagainya. Secara sportif, kita kaum muslimin wajib berterima kasih sebesar-besarnya kepada para sarjana dan dengan susah payah telah menciptakan roket-roket angkasa itu, sehingga mendekatkan kepercayaan umat manusia terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan adanya pernyataan yang telah terjadi dalam sistem peroketan pada masa kita sekarang ini, maka andai kata orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan mengakhiri perjalanan beliau dalam Isra-Nya, dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala pada zaman ini, niscayalah mereka akan malu dan tercengang melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya oleh manusia sekarang. Kalau dahulu antara Makkah dan Palestina baru dapat ditempuh dalam waktu 2 bulan, tetapi kini bukan lagi 1 malam, bahkan hanya 2 menit saja. Maklumlah, karena saat itu adalah zaman unta, sedang kita adalah zaman zaman satelit dan lain-lain lagi. Marilah kita berdoa, semoga kita sekalian ini dijadikan umat yang kokoh kuat keimanannya, sehingga mudah percaya akan kekuasaannya,
Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Wafat istri beliau yang paling setia, yaitu Sayyidina Khadiijah radhiyallahu anha. Sungguh berpas sekali kalau dikatakan bahwa beliau ini adalah istri yang paling setia, sebab beliaulah manusia yang pertama kali mempercayai kerasulannya, dan senantiasa menghibur dan menenteramkan hati beliau. Cara menemani kesukaran, bahkan tidak kepalang takut dalam mengorbankan hartanya yang memang berlimpah-limpah untuk menegakkan kalimat Tuhan. Jiwa keilmuan dan kewibawaan yang ada di dalam pribadinya itu banyak membantunya untuk menjadi istri yang selalu memberikan semangat baru kepada suaminya yang perlu diikuti oleh gangguan kaum kafir Quraisy, sehingga dakwah Islam dapat dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara yang sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita mulai menerima wahyu betapa Sayyidina Khadijah merupakan pemenang hati, bahkan sebagai obat penawar yang amat besar gunanya bagi jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itulah tempat beliau menggabungkan harapan kita. Kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum cukup sampai di situ saja. Dengan takdir Allah yang Maha Bijaksana, sudah beberapa bulan istrinya wafat, kesedihan tadi menambah pula dengan meninggalnya mamanya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Pamannya itu yang melindungi beliau dari penganiayaan atau kafir Quraisy, sehingga sewaktu musuh-musuh Islam itu habis kesabarannya melihat makin pesat perkembangan agama Islam, mereka lalu mendatangi Abu Thalib dengan kata, mereka meminta agar keponakannya itu dilarang sama sekali berdakwah menyiarkan agama barunya. Dengan teriakan yang mengejutkan kaum kafir itu, Muhammad bin Abdullah menantang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma fa'altu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunahu. Artinya, demi Allah, hai pamanku, andai kata sekalipun orang-orang ini meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan berdakwah dalam urusan agamaku itu, pasti aku tidak akan berhenti melaksanakan dakwah tersebut, sehingga Allah akan memperlihatkan kemenangan agama ini, atau biarlah aku mati dalam membelanya. Dengan kewafatan kedua orang yang merupakan pengayom dan pembantu itu, maka tahun kejadiannya itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan Amul Husni atau tahun duka cita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa sekalipun penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dirinya itu, maka makin hari makin hebat juga dakwah terhadap diteruskan, sekalipun harapannya terhadap keimanan kaum Quraisy sudah amat sekali nipisnya beliau, makin mengharapkan suatu pertolongan dari kabilah-kabilah yang lain. Oleh sebab itu pergilah beliau bersama Zaid bin Harithah membantu keadaan baik pembesar suku Taslim diberi dakwah keislaman dan diberi mereka
Setelah dibersihkan, beliau dibawa naik ke atas seekor binatang dari surga yang bernama Burung. Binatang itu berwarna putih, lebih kecil dari hima dan lebih besar dari keledai. Perjalanannya secepat kilat, satu langkahnya sejauh mata memandang. Apabila mendaki, kaki depannya pendek dan kaki belakangnya menjadi panjang, dan sebaliknya apabila menurun kaki depannya panjang dan kaki belakangnya menjadi pendek. Dengan demikian Rasulullah tetap duduk rata di atas oleh malaikat dari sampai ke Baitul Maqdis di Palestina. Setelah singgah di bercakap-cakap dengan Allah, Baitullah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan Madyan tempat Nabi Musa berteduh di bawah sebatang pohon. Sampainya di Baitul Maqdis, beliau meningkatkan ruangnya ke sebuah tempat Nabi sebelumnya. Sebelum menambahkan hewannya, kemudian beliau masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Beliau bertindak menjadi imam, dan jamaahnya terdiri dari para nabi yang terdahulu dan malaikat-malaikat. Setelah sholat, beliau pun keluar. Jibril menyuguhkan kepadanya 2 buah bejana, sebuah berisi arak, sebuah lagi berisi susu. Maka Rasulullah SAW memilih susu, lalu meminumnya. Menyaksikan hal itu, Jibril menyatakan, "Engkau telah memilih roh." Dalam beberapa hadis lain diterangkan pula bahwa di dalam perjalanan Isra'nya itu beliau menyaksikan berbagai peristiwa dan kejadian yang semuanya dapat menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita dan menambah pengalaman bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa itu antara lain: 1. Bertemu dengan jin Jibril. 2. Bertemu dengan sekelompok manusia yang menanam dan mengetah pada hari itu juga, yaitu contoh orang yang beramal baik. 3. Mencium bau harum agama syaitan yang teguh iman dan meninggal akibat disiksa Firaun. 4. Menyaksikan orang menghempaskan kepalanya ke batu, yaitu orang yang berat berjalan sholat. 5. Melihat orang yang bercawan memakan buah berduri dan menelan api jahanam dan batu-batunya, yakni orang yang tidak mau menunaikan zakat. 6. Melihat orang yang memakan daging mentah lagi busuk, sedangkan daging masak dan bagus ada di sampingnya, yaitu orang yang sudah mempunyai istri yang syah tetapi berzina dengan perempuan lain. 7. Melihat orang yang berenang di sungai darah serta dilempari orang lain dengan batu, yaitu orang yang makan riba lintah darah. Bertemu dengan orang memikul kain bakar, sudah keberatan tambahnya lagi, yaitu orang-orang yang selalu menambah beban amanah. Orang yang bertindak dengan besi, yaitu orang yang pandai bertindak, mengajak orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. 10. Melihat orang bertubuh terbakar, merobek-robek muka dan dadanya, yaitu orang yang mengumpat dan suka berbudi, memperkatakan lain dan cacat orang lain. 11. Melihat orang berbibir seperti bibir unta, disuapi ke bara api, yakni orang yang memakan anak-anak yatim dengan jalan tidak sah. 12. Menyaksikan seekor lembu besar keluar dari satu lubang, ia berusaha masuk kembali ke lubang itu tetapi tidak bisa, yaitu orang yang ngomong besar, suka berdusta, menyesali omongannya tetapi tidak dapat lagi ditanggung. 13. Melihat wanita-wanita yang buah dadanya tergantung sambil menjerit meminta pertolongan, yaitu wanita-wanita yang menyusukan anak dari hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki lain tanpa diketahui
siapa yang melintas di situ, dikaitnya sehingga pakaiannya menjadi koyak, yakni orang-orang nakal yang membuat kekacauan terhadap orang yang lalu lintas di jalan. Allahumma salli wa sallim asyrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allah
sebagai sendi agama. Kita semua telah memaklumi bahwa satu-satunya syarat peribadatan dan diwajibkan sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj dan beliau menerimanya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Menirik ini saja pastilah kita dapat memastikan betapa pentingnya syariat sholat itu untuk umat manusia. Karena ada yang kata tidak teramat penting, tentunya cara menyampaikan tidak sampai memerlukan diperintahnya. Nabi Muhammad SAW untuk bermi'raj menaiki langit 7 dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha dan ke atasnya lagi. Mengenai peranan syarat itu dalam agama Islam dengan jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya syarat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakkan syarat maka ia benar-benar telah menegakkan agama. Sedang barang siapa yang meninggalkannya maka berartilah bahwa ia merobohkannya agama. Oleh sebab kedudukan salat itu sebagai tiang agama, maka Rasulullah SAW sendiri telah memberikan petunjuk-petunjuk yang wajib kita ikuti dalam memimpin anak-anak kita, agar sejak kecil mereka itu telah terlatih dengan ibadah yang maha penting. Beliau bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr." Artinya, perintahkanlah anak-anakmu itu dengan bersembahyang sewaktu berusia 7 tahun dan pukullah mereka kalau masih juga meninggalkannya sewaktu berusia 10 tahun. Salat dan kesucian jasmani dan rohani. Salat adalah pekerjaan hamba yang beriman dengan situasi menghadapkan wajah dan sukmanya kepada Zat yang Maha Suci. Maka manakala salat itu dilakukan secara tekun dan kontinu, menjadi alat pendidikan rohani manusia yang efektif, memperbaharui dan memelihara jiwa serta memupuk pertumbuhan kesadaran. Makin banyak sholat itu dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan paksaan dan tekanan apapun. Berarti itu rohani dan jasmani dilatih berhadapan dengan Zat yang Maha Suci. Efeknya bahwa kepada kesucian rohani dan jasmani, kesucian rohani dan jasmani akan memancarkan akhlak yang mulia, sikap hidup yang dinamai penuh amal soleh. Sebaliknya akan terhindar dari berbagai perbuatan dosa, jahat dan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Innal musallin alladzina hum 'ala salatihim sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Titik
dari segi disiplin, sholat merupakan pendidikan positif, menjadikan manusia dan masyarakatnya hidup teratur. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekaliannya karena hormatkan nabinya
pada para ustadzah yang telah menghiasi majelis Isra Mi'raj di Masjid Jami'ah Al-Barakah ini. Di antaranya Anda Al-Karumah Ustadzah Hajjah Barkah Abu Jamil LC, Al-Karumah Ustadzah Hajjah Al-Marabuf, Al-Karumah Ustadzah Rasul Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, wa li jami'i ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ajma'in, wa li jami'i abaina sebutin masing-masing, wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwanina wa khawlatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li awladina wa banatina wa li jami'i masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'i asatidatina wa ustadatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha anna Allah karim yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Al-Azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'alana minasy syakirin al-faizin wal muqimina as-salah wal